Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Gaelansa, NPM 182300079, kelas dari BCKR kelas 4B. Saya ingin menjawab soal UAS yang nomor 2. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau pada sudut pandang atau dari sudut pandang. Prestasi olahraga di Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lainnya yang dapat dilihat pada peserta Olimpiade, bahkan tingkat dari Asian Games dan Indonesia menjadi tuan rumah di Asian Games 2018. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang tertentu dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi atlet Indonesia. Menurut saya, yang pertama, sarana dan prasarana kurang mendukung dalam cabang olahraga tertentu yang menghasilkan performance atlet yang kurang maksimal. Yang kedua, persiapan kurang matang, kondisi atlet Indonesia kurang baik dibandingkan negara-negara lainnya, atau fisik tubuh yang kurang tinggi dari negara-negara lainnya. Selanjutnya, nomor 3, jika saudara pelatih, bagaimanakah memotivasi seorang atlet yang sedang tidak percaya diri dalam pertandingan? Saya akan mengarahkan menyemangatinya dan membuat seorang atlet percaya diri dan lebih lepas di dalam permainan tersebut dan menjadi kelemahan seorang lawannya biar dia lebih percaya diri. Terus lanjut yang ke nomor 4, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan menjadi prestasi yang tinggi diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya dapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Ada beberapa tahapan dan upaya. Yang 1, terapkan umur 0 sampai 5 tahun. Tujuannya mempelajari gerakan dasar dan menghubungkan dalam satu permainan. Pada tahap ini, seseorang anak melakukan gerakan sederhana dan tunggal, kemudian menggabungkan suatu permainan. Tahapan kedua, permainan tahapan, dan yang ini yang kedua, umur 6 sampai 9 tahun melajari sebuah keterampilan gerak dasar. Untuk menggabungkan gerakan ini harus dipraktekkan dan dikuasai sebuah atlet sebelum atlet dan diperkenalkan sifat khusus. Tahap ketiga, belajar berlatih. Terus yang ketiga, umur 9 sampai 12 tahun mempelajari dasar-dasar olahraga tertentu yang menjadi minatnya. Tahap 4, latihan untuk berlatih 12 sampai 16 tahun. Tujuannya memaksimalkan atlet sebagai mempersiapkan yang pesat dan bertempatan dengan berada di mana kapasitas aerobik mencapai keadaan yang besar dengan olahraga yang dikenal istilahnya training in the ice atau melatih mesin. Tujuan pertama yaitu istilah training in the ice atau melatih mesin. Tujuannya pertama, membangun kapasitas aerobik. Yang kelima, badan untuk bertanding umur 16 sampai 18 tahun. Tujuannya memotivasikan kebugaran atlet sebagai persiapan untuk spesifik pelatih untuk bertanding adalah di mana tahap puncak datang bersama dengan saat di mana kekuatan mencapai keadaan maksimum. Tahap ini lebih menekankan kepada pengembangan kekuatan aerobik dan sangat penting. Tahap 6 ini latihan pada umur 18 ke atas dan
seterusnya. Tujuannya memaksimalkan kebugaran, kesiapan, dan keterampilan yang bersifat spesifik untuk mengurai prestasi pada tahap keterampilan dan kekuatan terus menerus diperbaiki untuk prestasi yang maksimum. Atlet dilatih agar dapat menjadi posisi puncak event tertentu sih. Pada tahap ini, penambahan gerak puncak untuk event-event tersebut pada tahap ini menambahkan gerakan akan demikian lupa memiliki kenegaraannya. Kemudian yang nomor 7, tahap pensiun. Tujuannya atlet menjadi seorang pelatih atau ofisial. Dan yang nomor 5 dari soal UAS tadi, dalam proses pelatihan ada di dalamnya fase dalam latihan sebutkan dan jelaskan tahap-tahap kepelatihan. Yang pertama, persiapan. Tahap ini meletakkan dasar kerangka umum yang bersih seperti teknik fisik, mental untuk persiapan dalam latihan tahunan yang dilakukan 4-5 bulan. Ya cukup begitulah jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.